Bismillahirrahmanirrahim. Akan tapi seiring berjalannya waktu para ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak rumah tangga kandas di tengah jalan dengan sebab masing-masing suami atau masing-masing istri kurang memperhatikan hak-hak mereka. Tidak menunaikan baik sebagian maupun kebanyakan di antara hak-hak mereka. Mereka hanya menuntut, ya, kewajiban kamu seperti itu, tapi tidak memperhatikan apa sih hak pasangan kita. Karena salah satu tujuan kita hidup di dunia ini adalah masuk surga. Benar nggak ibu-ibu? Benar. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya isi neraka itu kebanyakan wanita, ibu-ibu. Ya, isi neraka itu kebanyakan wanita. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan neraka dan aku melihat di sana isinya kebanyakan wanita. Ya nggak apa-apa kalau ada yang keberatan, silahkan. Ya, akan tapi ini adalah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka banyak masuk neraka? Yakfurna. Mereka itu banyak yang kufur. Kemudian ditanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayakfurna billah? Apakah mereka kufur kepada Allah wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yakfurnal ashir. Mereka itu mengkufuri kebaikan suaminya, ya, atau dalam bahasa mudahnya tidak tahu terima kasih. Nah, itu. Bagaimana contohnya? Yakfurnal ihsan, tidak atau mengingkari kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, kalau kalian para laki-laki, para suami berbuat baik kepada mereka selama 1 tahun, summa ra'at minka syai'an, kemudian pada suatu hari dilihat kejelekan pada dirimu, kebanyakan wanita mengatakan, ma ra'aitu minka khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan padamu. Nah, ini yang namanya kufur. Kufur terhadap nikmat atau kufur terhadap kebaikan suami. Ini salah satu atau banyak sebab yang membuat wanita itu dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'tu fin nar, ittala'tu fil jannah. Aku melihat surga. Fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara. Dan aku melihat kebanyakan isi surga itu adalah orang-orang fakir. Ada yang mau masuk surga enggak ibu-ibu? Hah? Kebanyakan isinya orang miskin nih, gimana nih orang fakir? Ada yang mau jadi orang fakir, Bu? Hah? Maunya jadi orang kaya terus jadi penghuni surga ya? Masya Allah. Baik. Wattala'tu finnar. Kemudian aku juga melihat di neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku melihat kebanyakan isinya adalah para wanita. Ini sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga dalam hadis yang lain disebutkan, inna aqalla sakinil jannatin nisa. Sesungguhnya paling sedikit penghuni surga itu para wanita. Jadi paling banyak penghuni neraka, paling sedikit penghuni surganya itu dari kalangan para wanita. Nah, akan tapi ada kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi para wanita. Bagi para wanita yang ingin masuk surga, banyak caranya. Di antara caranya adalah melalui pernikahan. Ya, di antara cara gampang atau cara mudah masuk surga itu adalah melalui ikatan pernikahan bersama suami. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, memberikan kabar gembira bagi para wanita, bagi para istri. Beliau mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu salat 5 waktu, tepat waktu dia salat.
5 waktu yang wajib saja. Wa shamat syahraha, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, puasa yang wajib saja. Wa hasanat farjaha, kemudian dia menjaga kemaluannya. Dia menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, baik suaminya ada di rumah, terlebih-lebih ketika suaminya enggak ada di rumah. Wa ata'at ba'laha, kemudian dia mentaati suaminya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Maka dia dipersilahkan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia mau. Apa solusinya? Yaitu mentaati suami, tentunya di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Perkara-perkara yang tidak menyelisihi syariat atau perkara-perkara yang tidak melanggar aturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.